diskusi tentang penyebaran pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Salawat salam tetap tercurahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kita dapat semuanya dijaga. Bapak Ibu, di sini saya CGP Angkatan 10 mohon izin untuk menyampaikan penyebaran pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif ini, karena kami memang tuntutan untuk menyampaikan supaya budaya positif di sekolah kita semakin bagus dan semakin tertib. Langsung saja saya ucapkan selamat datang Bapak Ibu guru hebat. Mari kita bekerja sama, berkolaborasi, saling mendukung demi mewujudkan disiplin positif sekolah kita yang tercinta, yaitu SD Negeri 22. Tanpa kerjasama ataupun kolaborasi tidak akan mungkin disiplin positif dapat saya lakukan sendiri. Untuk itu saya ingin bekerja sama dan kolaborasi dengan panjenengan semua. Konsep utama model budaya positif di sini yaitu ada 7. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Lalu kedua, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol restitusi. Keempat, segitiga restitusi. Yang kelima, disiplin positif. Yang keenam, motivasi perilaku manusia. Dan yang terakhir, terciptanya suatu keyakinan kelas. Dalam pembelajaran dengan paradigma baru, di mana pembelajaran dengan paradigma baru ini dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang berdiferensiasi, sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu, pasti setiap kelas kita mempunyai anak-anak yang beraneka ragam, bukan beraneka unik, dengan keragaman mereka sendiri-sendiri. Makanya kita harus berdiferensiasi, mengelompokkan menjadi kelompok-kelompok kecil agar mereka bisa memenuhi kebutuhan belajarnya. Kalau kita jadi kelompok besar, mereka akan semakin terpencil, semakin kurang rasa percaya dirinya. Disiplin positif di sini membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Sebenarnya disiplin itu adalah tahap belajar, bukan penghukuman. Ya, karena kita sering disiplin, berarti kita harus patuh, taat. Menurut kemarin yang kita terima dari narasumber itu, disiplin adalah tahap belajar dalam menumbuhkan kesadaran pada dirinya. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Disiplin tadi, karena dia penghukuman jadi merasa nyaman. Ya, makanya kita harus berubah untuk memaknai kata disiplin itu dengan menghargai untuk mencapai suatu tujuan yang mulia. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Intrinsik adalah dalam dirinya sendiri, bukan dari luar karena seseorang. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sokongan, ancaman maupun hukuman. Itu tujuan harapan kita dari menerapkan disiplin positif. Selanjutnya yaitu kebutuhan dasar manusia. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, bertahan hidup. Semua orang pasti ingin bertahan hidup. Bagaimana caranya? Mereka dengan makan, minum, yaitu adalah cara mereka untuk bertahan hidup. Lalu ada kasih sayang dan rasa terima. Setiap orang pasti membutuhkan kasih sayang karena kita adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri tanpa orang lain. Jadi kita itu membutuhkan
di setiap keadaan kita, ya, apapun, karena kita adalah manusia yang ada lebih dan kurangnya. Untuk itu kasih sayang dan rasa terima itu adalah modal dasar kita. Lalu ada kebebasan, kesenangan, dan penguasaan. Motivasi perilaku manusia. Motivasi adalah dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar dan tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Pasti kayak kita, seperti seorang guru pasti mempunyai motivasi. Saya sebagai seorang guru itu pengennya seperti apa? Ya, tanpa kita sadari itu pasti akan muncul dalam diri kita. Lalu menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Di sini murid itu melakukan disiplin diri karena dia takut dihukum. Hal ini merupakan motivasi ekstrinsik, yaitu masih dari luar. Ya, karena dia, saya takut nanti kalau saya nggak pakai sabuk ketika upacara nanti saya dihukum bunda dan nanti dipanggil sama bulan harus ke depan dicari. Nah, itu masih motivasi ekstrinsik. Lalu ini mendapat imbalan dan penghargaan dari orang lain. Murid melakukan disiplin itu karena ia ingin mendapat imbalan. Hal ini merupakan motivasi ekstrinsik. Ini masih sering kayak saya, mohon maaf, itu masih sering sekali melakukan ini, memberikan imbalan kepada siswa terhadap pencapaian yang sudah dilakukan. Lalu yang ketiga yaitu menghargai nilai kebajikan diri sendiri. Murid melakukan disiplin diri ini karena sadar. Ia sadar akan nilai kebajikan dirinya. Hal ini merupakan motivasi intrinsik. Inilah yang harus kita bangun dalam diri peserta didik kita. Mereka bisa sadar dengan dirinya. Kalau saya berbuat ini itu seperti ini. Dia sadar dengan dirinya tanpa harus kita bentak-bentak, harus kita ingatkan. Ini gitu, ya, gitu. Konsep disiplin dengan identitas gagal. Di sini, kalau kita mendisiplinkan siswa dengan cara menghukum, maka akan menjadi gagal dalam penerapan budaya positif yang ada di sekolah. Ya, hukuman itu bisa menyakitkan, lalu membuat murid itu tidak nyaman, takut, dan mereka menyembunyikan kesalahannya. Kadang kan itu tidak mau mengakui, menyalahkan bukan saya, itu menunjuk teman yang lain, tapi dia tidak jujur dengan diri. Itulah dampak dari hukuman yang dilakukan. Lalu memberikan penghargaan itu adalah tidak efektif karena bisa merusak hubungan, bisa mematikan kreativitas siswa, merampas hak dan dalam menghargai dirinya sendiri, menghukum dengan ranting ini yang tidak boleh kita lakukan dalam menerapkan budaya positif di sekolah kita. Lalu selanjutnya konsep disiplin dengan identitas gagal yaitu konsekuensi, yaitu penguatan jangka pendek, monitoring berkelanjutan, murid menghormati peraturan, murid tidak ada waktu untuk merenungi. Kalau restitusinya di sini murid tanggung jawab atas perilakunya. Ini adalah restitusi, itu adalah solusi dari permasalahan dia. Murid tanggung jawab atas perilakunya. Kalau kita menerapkan budaya positif, nanti murid itu bisa bertanggung jawab atas perilakunya sendiri. Dia menyadari kalau dia itu berbuat salah, lalu bisa memecahkan masalah dalam jangka panjang dan menghormati dirinya dan orang lain, serta bisa mengontrol dirinya, dan murid semangat memperbaiki diri. Jadi tidak akan mengulangi lagi. Itu. Di sini ada sebuah konsep disiplin dengan pendekatan restitusi. Sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Di sini adalah dijelaskan dulu adalah restitusi. Itu apa sih? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada pokok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin.
restitusi. Ciri dari restitusi yaitu yang pertama bukan menebus kesalahan tapi belajar dari kesalahan. Kayak ketika ada anak yang tidak memakai atribut lengkap lalu dia menebus kesalahannya dengan berlari lapangan, itu bukan menebus ya, karena dia mungkin besoknya akan mengolah kembali ya, bukan dari kesadaran dari dirinya. Lalu ini memperbaiki hubungan antara guru dan siswa. Ketika kita memberikan restitusi, hubungan antara guru dan siswa akan berjalin bagus. Mereka tidak akan takut dengan gurunya. Lalu ini tawaran, bukan paksaan. Kita tawarkan ya kepada murid kita, bagaimana kalau dia melakukan kesalahan ini, mereka bisa melakukan apa, ya konsekuensinya seperti apa. Lalu menjadi kebutuhan dasar yang mendasari tindakan, menuntut untuk melihat ke dalam dirinya, fokus pada karakter bukan tindakan, menguatkan dan fokus pada solusi. Gitu. Di sini ada sebuah kasus siswa saya yang berkata kotor. Ada salah satu, ada sebagian. Saya sering sekali mendengar, tidak hanya dari kelas saya, dari kelas lain itu masih sering terdengar di telinga saya. Ketika hukuman yang kita berikan itu malah dia semakin marah, kadang semakin marah, dan ada juga yang semakin takut dengan kita. Kadang kok berkata gitu, malah kita sudah pindah tempat, dia ngatain ke temannya lebih banyak lagi kata-kata kotor itu. Lalu guru menghukum siswa dengan membaca istighfar sebanyak 33 kali. Ini sebenarnya harus sadar dari dirinya. Kalau sudah berkotor-kotor, ya Allah, kan sebenarnya gitu ya. Tapi kita kan sering mengingatkan, masih mengingatkan. Ayo, sudah berkata kotor, harus baca apa loh? Kita yang mengingatkan dulu, bukan dari kesadaran dirinya. Lalu konsekuensinya yaitu guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan tugas di luar kelas. Kadang ada anak yang tidak mengerjakan tugas, sudah dikasih kelonggaran waktu tapi dia tetap tidak mengerjakan, akhirnya dia harus kita keluarkan. Kita pernah mengalami siswa kita yang seperti itu ya. Lalu yang kedua, guru tegas dan siswa menghormati peraturan. Restitusinya yaitu guru harus menanyakan keyakinan kelas dan membantu untuk selesaikan masalah. Tidak harus dihukum terlebih dahulu. Sebenarnya kita itu harus tanya kepada anaknya, dan bagaimana memberikan solusi kepada mereka. Yang kedua, guru terbuka dan siswa menghormati diri sendiri dan orang lain. Kalau kita mau terbuka, insya Allah siswa kita juga akan menghormati kita. Tapi di sini saya belum bisa sepenuhnya melakukan itu karena ada salah satu siswa kita yang sudah coba kita restitusi berulang kali. Pernah kita tanyakan kepada narasumber, Bu, bagaimana kalau ada siswa kita yang sudah kita restitusi, tapi besoknya melakukan lagi dan lagi, kayak siswa kita yang itu, misalnya dia, mohon maaf saya tidak bisa menyebutkan namanya, karena sudah direstitusi berulang kali, bahkan kita menganjurkan untuk bawa ke psikolog, tapi ternyata ya tetap perubahannya kadang dia seperti itu, kadang bagus, kadang kembali lagi, ya makanya kita saling mendoakan, karena insya Allah dengan kekuatan doa Allah akan mengijabah. Amin. Karena hanya itu, karena usaha sudah kita lakukan, jadi kita merasa ya Allah ya. Kita kembalikan lagi kepada Allah yang menciptakan dia. 5 posisi kontrol restitusi. Yang pertama yaitu sebagai penghukum, yang kedua membuat rasa bersalah, yang ketiga adalah teman, yang keempat memantau, dan yang terakhir adalah manajer. Nah, di sini ada sebuah cuplikan video yang kita ambil dari Kemdikbudristek, di mana di situ ada sebuah kasus sebagai penghukum.
Buntutnya. Iya, enakan ya. Iya. Bapak Ibu, di sini ada cuplikan video yang saya ambil dari Kemdikbudristek tentang ini adalah seorang perempuan guru BP di mana menjumpai ada salah satu seorang siswa yang terlambat. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Nah, dari cuplikan video tersebut, di sini posisi penghukum yaitu membentak. Ya, nadanya itu seperti ada gitu. Itu kan pasti membentak ya. Nah, dan menunjuk-nunjukkan menyebut namanya berulang kali kan seperti kita menunjuk anak tersebut. Lalu yaitu hukuman verbal atau fisik. Ya, disuruh keliling lapangan. Dampaknya itu murid menjadi pendendam dan murid tidak menyukai guru, itu pasti. Ya. Nah, di sini ada lagi yaitu cuplikan video di mana seorang guru BP menjadi pembuat rasa bersalah. Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur oleh kepala sekolahnya. Dari cuplikan tersebut, ya, di sini posisi membuat rasa bersalah yaitu suara guru cenderung lebih lembut, ya tenang, namun kata-katanya masih menyalahkan murid. Naren, kenapa kamu terlambat lagi, nak? Kamu ibu jadi susah lah seperti itu. Di mana itu kelas sekolah? Kan kayak menyalahkan anaknya. Oke. Nah, terus yang kedua yaitu guru menyatakan hal yang merasa kesalahan ada pada murid dengan membuat guru menderita. Ya, nanti kalau gurunya dimari ke posko bagaimana atas perilaku yang dilakukannya itu. Dampaknya membuat murid bersalah. Dia lalu rendah diri dan menarik diri dari lingkungan. Kata Allah, ya Allah, kalau saya ini nanti kayak dia jadi pendiam, ya, jadi dia apa ya, tidak mau bergaul dengan orang lain, itu biasanya dampaknya seperti itu. Yang ketiga yaitu posisi sebagai teman. Nah, terlambat lagi ya sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa memaafkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlalu bangun tadi. Jadi biar Nah, dari situ di sini posisi sebagai teman yaitu suara guru ramah kayak kayak kita itu ngobrol ringan. Nah, kayak sesama teman kan biasanya ngobrol ringan, gak harus gurau gitu. Naren. Nah, seperti itu nadanya semakin turun seperti kita ngobrol santai. Ya, ya. Lalu yaitu di sini dampaknya itu murid tidak dapat mandiri dan tidak dapat berpikir untuk dirinya sendiri. Murid itu bisa bergantung pada satu orang. Kayak itu tadi karena dia terlambat karena ibunya tidak membangunkan, nah itu kan kayak bergantung pada orang lain.
Lalu ini ada sebuah video lagi, yaitu sebagai posisi pemantau. Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolahnya? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas. Dari cuplikan video tersebut, di sini ibu guru tersebut, ibu guru BB, yaitu posisinya sebagai pemantau, di mana suara pemantau itu datar, tidak emosional, tidak bercanda gurau atau menggunakan suara tinggi. Terciptanya identitas diri positif, pemantau perlu senantiasa memantau. Kan di sini tadi itu seperti memantau. Bagaimana kalau kamu sudah jam 7 lebih 20, kan kayak memantau. Nanti kalau kamu terlambat berarti apa? Berarti kan dia harus belajar di luar kelas sampai jam istirahat. Itu hanya dampaknya di sini murid akan menghitung konsekuensi dan hadiah sehingga tidak memahami sebelumnya nilai kebajikan yang dituju. Lalu murid menjadi tidak mandiri. Yang terakhir yaitu posisi sebagai manajer. Ini adalah impian kita semua, memposisikan diri sebagai manajer dalam menerapkan disiplin positif. Naren, Maaf Bu, saya terlambat. iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa salam saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu. Cuplikan video tersebut, di sini guru BP adalah posisinya sebagai manajer, di mana seorang manajer itu netral, tidak emosional, tidak bersenda gurau atau menggunakan suara tinggi. Tercipta identitas diri positif, guru dengan tulus mengajukan pertanyaan yang bermakna kepada murid tersebut. Guru membimbing murid untuk memecahkan sebuah masalah. Dampaknya murid akan lebih mandiri dan percaya diri. Itu langsung ya. Itu adalah penerapan dari kelima posisi budaya positif. Nah, di sini tujuan kita sebagai manajer adalah guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid sehingga bisa memerdekakan murid. Tujuannya tercipta murid yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab. Sebelumnya sebelum kita ke disiplin positif, kita harus melakukan keyakinan kelas di mana untuk menciptakan lingkungan kelas yang aman, nyaman, dan menyenangkan bagi siswa. Jika tersebut dapat dilaksanakan, maka akan mewujudkan lingkungan yang positif dengan membiasakan keyakinan kelas yang telah disepakati akan membentuk budaya positif pula. Lalu proses pembentukan keyakinan kelas, di sini kita harus menanyakan pendapat murid tentang masalah dan harapan kelas yang mereka impikan. Lalu eksplorasi ide dari murid untuk mencapai kelas impian mereka. Ambil kesimpulan dari ide murid, ubah ide menjadi keyakinan kelas, dan tanda tangani kontrak keyakinan kelas. Kalau bisa keyakinan kelas itu adalah kata-kata yang mudah diingat oleh peserta didik kita. Misalkan tidak membuang sampah, tidak ramai berisik dan sebagainya. Kata-kata yang singkat tapi mudah diingat.
Salah satu perbedaan kunci dari keyakinan kelas adalah penghindaran dari kalimat-kalimat negatif. Seringkali peraturan kelas atau kontrak belajar mencantumkan larangan-larangan dan sanksi-sanksi yang dapat menciptakan atmosfer yang kurang positif, jadi menakutkan bagi siswa. Di sini dari apa yang itu, makanya kita melakukan sebuah seketika restitusi, di mana suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat mewujudkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Seketika restitusi dimulai dari menstabilkan identitas, lalu validasi tindakan yang salah, yang terakhir adalah menanyakan keyakinan kelas. Menstabilkan identitas yaitu mengembalikan harga diri dan kepercayaan diri individu yang terlibat sehingga mereka dapat memahami dan menerima tindakan mereka dalam konflik dalam masalah, sehingga mereka bisa mengubah orang yang gagal pernah berbuat kesalahan menjadi orang yang sukses. Itu harapan kita, menstabilkan identitas. Lalu yang kedua adalah validasi tindakan yang salah, yaitu berfokus pada pengakuan bahwa tindakan yang salah, terutama yang melibatkan individu yang terlibat dalam konflik, memiliki motivasi dan agar penyebab yang perlu dipahami, sehingga membantu individu yang terlibat untuk memahami bahwa mereka memiliki kontrol atas tindakan mereka, sehingga individu tetap tanggung jawab atas tindakan mereka dan berperan aktif dalam menyelesaikan konflik. Yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Konsep ini menekankan pentingnya untuk memahami keyakinan dan nilai-nilai yang mendasari tindakan seseorang dalam sebuah konflik, menciptakan ruang untuk individu tersebut untuk membuka diri dan menjelaskan alasan dibalik tindakan mereka, sehingga menjadi landasan bagi pemecahan masalah atau solusi yang lebih baik. Nah, ini adalah penerapan seketika restitusi yang sudah saya jalankan kemarin ketika mendapati siswa saya yang sering berkata kotor. Di sini saya sudah menerapkan seketika restitusinya, yaitu menstabilkan identitas, terus merasa bersalah, lalu yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Ini menerapkan seketika restitusi yang saya jalankan terhadap siswa yang sering tidak menggunakan atribut lengkap. Demikian dari saya. Yang bisa saya sampaikan, mungkin ada yang masih kurang paham, boleh bertanya. Kita saling berbagi di sini. Nah, ini adalah sebuah video penerapan seketika restitusi dari anak saya sendiri. Atas nama kenapa saya melakukan seketika restitusi terhadap anak tersebut, karena tidak hanya 1-2 kali dia berkata kotor. Akhirnya saya melakukan penerapan seketika restitusi terhadap anak tersebut. Internet busuk. Ini yang kedua, yaitu siswa kelas 3 yang sering tidak menggunakan atribut lengkap saat upacara bendera yang saya amati. Lalu setiap pagi ketika datang ke sekolah menggunakan sendal dari rumah. Tapi yang dia ingat hanya tidak memakai atribut aja. Mungkin Bapak Ibu mau berbagi tentang siswanya yang mungkin mempunyai masalah. Kita cari solusinya di sini bareng-bareng menggunakan penerapan seketika restitusi. Ya, kemudian ada yang ditanyakan.
kurang sinyalnya. Ini adalah penerapan segitiga restitusi pada siswa saya di kelas 1 yang sering melakukan berkata kotor. Jadi tidak hanya 1-2 kali, kadang dia juga berkata kotor kepada temannya ketika dia marah. Yang saya lakukan di sini yaitu menstabilkan identitas terlebih dahulu. Maaf ya, potong-potong sinyalnya. Lalu validasi tindakan yang salah, dan yang terakhir yaitu menanyakan keyakinan kelas kita. Ya, bagaimana Bu? Boleh? Saya ingin sedikit bertanya tentang masalah segitiga restitusi ini. Di kelas saya, anak-anak itu sulit sekali disiplinkan. Ketika terutama masalah pertengkaran dengan temannya, tiba-tiba ya memang salah satu murid itu ABK Bu, jadi tangannya itu jahil, tiba-tiba nomor temannya disobek gitu, terus akhirnya memancing emosi temannya yang lainnya. Nah, sedangkan itu menjadikan pertengkaran. Dan bagaimana cara menyelesaikannya dengan menggunakan segitiga restitusi? Terima kasih atas pertanyaannya. Di sini saya mencoba menjawab ya. Mungkin nanti bisa ada yang membantu menambahkan. Jadi kalau menurut saya yang pertama yaitu karena di kelas ya. Apakah ibu sudah membuat keyakinan kelas? Sudah. Apakah itu yang membuat mereka sendiri dari siswanya? Berarti kalau keyakinan kelas sudah terbentuk, ya, sudah disepakati oleh seluruh siswa, ya, kita mengajak bicara terhadap anak ABK tersebut, ya, kita sendirikan, kita ajak bicara, kita kembalikan lagi, kita menggunakan kata-kata yang paling sederhana yang bisa menyadarkan dia. Kata-katanya itu tidak usah terlalu tinggi, mungkin yang lebih sederhana agar bisa dipahami oleh anak ABK tersebut bahwa kita itu sudah mempunyai kelas seperti ini. Ya, jadi sampean karena di kelas ini sampean juga harus mengikuti aturan yang bukan aturan, keyakinan kelas yang sudah kita sepakati. Kalau sama seperti ini pasti kita kasih, maksudnya kita memberikan pertanyaan pemantik kepada dianya. Kalau seandainya dia ngomong seperti itu, nah dampaknya bagaimana? Dan kita arahkan pada solusi supaya dia itu mencari sendiri solusi dalam dirinya.
Seperti itu. Mungkin ada yang mau menambahkan? Pak Nino. Terima kasih Bu Rani. Mungkin yang jadi pertanyaan guru fokusnya adalah di anak tersebut berkelebihan khusus. Karena bagi saya ABK itu bukan berkebutuhan khusus, tetapi punya kelebihan yang khusus. Mungkin kalau secara normal kita sudah melaksanakan semua itu, tapi kembali lagi kalau kita kembali ke sertifikat itu sudah sesuai dengan yang diharapkan oleh sertifikat resolusi. Mungkin yang bagi saya mungkin yang perlu kita gali adalah kelebihan anak itu apa sehingga anak tersebut menjadi lebih bukan disiplin lagi tapi lebih mengeksplor kelebihannya tersebut sehingga dia tidak bahasa saya tidak menjadikan anak tersebut agak berbeda. Ini mau karena disiplinnya yang jauh anak tersebut memang ada kelebihan khususnya sehingga kita perlu gali. Semoga dengan ketemu kelebihannya tersebut anak tersebut lebih konsentrasi dan tidak akan menjadikan sumber dari melanggar keyakinan kelas yang telah disepakati. Ini mau Terima kasih Pak Nono atas masukannya. Bagaimana menurut? Sudah banyak gambaran dia bagaimana nanti ketika menangani anak ABK tersebut di kelas jika dia tiba-tiba melakukan melanggar atau di luar keyakinan kelas yang sudah kita sepakati. Mungkin Bapak Ibu ada pertanyaan lagi? Sudah, alhamdulillah. Kalau gitu saya akhiri dari diskusi kita tentang penyebaran pengalaman dan pengalaman penerapan budaya positif yang sudah saya lakukan selama 1 minggu terhadap anak-anak beserta didik saya, dan mungkin ada kelas lain yang saya ambil sampel untuk melakukan segitiga restitusi. Demikian presentasi dari saya, penyebaran ilmu yang saya dapatkan selama di CGP. Semoga bisa bermanfaat untuk Bapak Ibu guru semua. Mari kita bersama yang mewujudkan sekolah impian sesuai harapan Kemdikbudristek dan negara kita. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru gerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Desmara Putri Pratama, saya guru kelas 2. Setelah saya mengikuti diseminasi penyebaran pengalaman dan pengalaman penerapan budaya positif, saya jadi tahu apa itu segitiga restitusi dan penerapannya kepada peserta didik untuk mencapai disiplin positif. Terima kasih Bu Rani atas praktik baiknya. Sukses untuk kedepannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dewi Sofi Ainia. Saya mengajar keagamaan dinia. Setelah saya mengikuti diseminasi penyebaran pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif, saya jadi tahu apa itu segitiga restitusi dan penerapannya kepada peserta didik untuk mencapai disiplin positif. Terima kasih Bu Rani atas praktek baiknya. Sukses ke depannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.